Halo Sobat Kanal, saya Dr. Ratna dari Departemen Patologi Klinik dan Kedokteran Laboratorium FKK UGM. Pada kali ini saya akan menyampaikan satu materi mengenai pemeriksaan laboratorium pada anemia defisiensi besi. Nah, kita refresh bentar ya mengenai anemia. Anemia itu adalah suatu gejala. Ya, sekali lagi kita harus tekankan bahwa anemia itu bukan diagnosis. Karena hanya dengan mengetahui anemia saja, kita belum bisa melakukan terapi yang tepat. Nah, kondisi anemia adalah kondisi di mana terjadi penurunan kadar hemoglobin di bawah kadar yang semestinya. Sehingga seseorang akan mengalami berbagai keluhan karena fungsi hemoglobin adalah sebagai pembawa oksigen yang perlu sekali untuk metabolisme sel. Nah, anemia defisiensi besi, kenapa perlu kita pelajari? Karena prevalensinya paling tinggi di dunia sebagai salah satu penyebab anemia. Dan kita, ya, kalian ya sebagai dokter umum, untuk penanganan anemia defisiensi besi ini kompetensinya maksimal. Jadi kalian harus bisa mengetahui tanda gejala, kemudian bagaimana mendiagnosis, melakukan terapi, dan memastikan bahwa terapi kita sudah benar. Nah, gejala anemia defisiensi besi ini sama dengan gejala anemia pada umumnya ya. Kita kenal dengan 5L, letih, lemah, lesu, lunglai, lalai, ya, dan banyak L yang lain ya. Nah, dengan mengetahui gejala itu kita sudah curiga, oh ini sepertinya anemia. Dan sebagai tanda yang pasti ya kita harus buktikan dengan penurunan kadar hemoglobin. Nah, penurunan kadar hemoglobin di bawah cut off ya, itu kita harus mempertimbangkan faktor umur, kemudian faktor jenis kelamin, karena cut off kapan penurunan hemoglobin itu kriteria anemia itu juga harus mempertimbangkan hal-hal di atas. Untuk anak-anak, untuk dewasa, untuk laki perempuan, bahkan untuk perempuan yang sedang hamil, kemudian perempuan dewasa yang tidak sedang hamil itu juga mempunyai cut off sendiri. Nah, dari sisi pemeriksaan laboratorium, kita memilih parameter mana yang tepat untuk mendiagnosis seseorang itu mengalami anemia defisiensi besi. Nah, sebelumnya kita harus memahami metabolisme besi. Ya. Jadi, sumber besi yang ada di tubuh kita yang sangat penting untuk pembentukan sel darah merah berasal dari nutrisi. 2-3 mg besi yang ada di dalam makanan, yang kemudian diabsorpsi di usus halus kita, itu penting sekali untuk mempertahankan status besi yang normal di dalam tubuh. Ya, pada saat besi kita intake besi lewat makanan, kemudian dia akan diserap di usus halus, kemudian dia akan berikatan dengan suatu protein spesifik namanya transferin, kemudian dia akan diedarkan ke seluruh tubuh yang membutuhkan besi tersebut. Organ yang paling banyak membutuhkan besi adalah sumsum tulang ya, karena di sanalah tempat terjadinya eritropoiesis, pembentukan sel eritrosit yang di dalamnya mengandung 80-90% ya kandungan eritrosit itu adalah hemoglobin. Dan di dalam hemoglobin itulah terdapat zat besi. Nah, setelah digunakan untuk pembentukan eritrosit, maka sisa dari besi yang tidak digunakan akan disimpan ya dalam dua bentuk, yaitu di dalam ferritin dan juga di dalam hemosiderin di sumsum tulang. Nah, pada saat eritropoiesis itu sudah terjadi, maka akan dihasilkanlah eritrosit yang matang yang akan diedarkan ke seluruh tubuh dan berumur 120 hari untuk menjalankan fungsinya. Setelah 120 hari, maka eritrosit akan dipecah karena dia sudah tua, fungsinya sudah turun, maka dia akan dipecah atau di breakdown gitu di dalam sel-sel retikuloendotelial, terutama di organ yang namanya limpa. Nah, pada saat pemecahan eritrosit, maka akan dikeluarkanlah isi eritrosit itu. Salah satunya adalah hemoglobin, hem dan globin. Hem adalah komposisinya terdiri dari porfirin dan besi, kemudian globin terdiri dari asam-asam amino. Hasil pemecahannya ya, untuk asam amino dia akan kembali digunakan untuk metabolisme sintesis protein, kemudian untuk yang hem ini porfirin akan masuk ke dalam siklus metabolisme bilirubin, dan sedangkan untuk iron sendiri besinya akan didaur ulang, akan dipakai lagi oleh tubuh
untuk menjalankan eritropoiesis. Nah, pada seseorang di mana terjadi perdarahan yang kronis, maka besi yang seharusnya kembali dipakai itu dia akan berkurang. Kenapa? Karena darah itu keluar dari tubuh sehingga eritrosit yang harusnya dipecah itu dia berkurang gitu ya untuk digunakan kembali. Nah, setelah terjadinya pemecahan dipakai lagi, nah itu dia akan diikat lagi oleh transferin, begitu seterusnya. Nah, 2 mg ya, setiap hari membutuhkan 2 mg besi, itu sebenarnya hanya cukup ya untuk maintenance harian. Bagaimana kita setiap hari defekasi, kemudian mixi, ya, kemudian juga rambut yang rontok, itu semua mengandung besi. Ya, 2 mg itu hanya untuk itu. Untuk beberapa individu yang memerlukan tambahan seperti dia dalam masa pertumbuhan, kemudian ibu yang sedang hamil atau wanita dalam masa reproduksi karena dia akan blood loss ya, secara setiap bulan dia akan terus mengalami menstruasi, maka dia membutuhkan suplementasi besi. Nah, itu adalah dari sisi metabolisme. Kita sudah bisa melihat beberapa parameter lab di sana ya. Jadi ada ada hemoglobin itu sendiri, kemudian ada transferin, kemudian ada ferritin, dan ada hemosiderin. Nah, seseorang akan menderita defisiensi besi dalam hal ini adalah anemia defisiensi besi itu tidak terjadi secara akut atau mendadak, tetapi akan terjadi secara bertahap atau kronis. Ada 3 tahapan yang akan dilalui seseorang untuk akhirnya jatuh pada kondisi anemia defisiensi besi ya. Yang pertama, dia akan kekurangan storage-nya dulu, yaitu simpanannya dulu. Jadi penurunan ferritin, penurunan hemosiderin. Mengapa kok berkurang? Karena simpanan tadi harus dikeluarkan untuk keperluan eritropoiesis ya. Karena dia mengalami kekurangan zat besi, maka cadangannya dikeluarkan dulu. Nah, tahap pertama ini disebut sebagai tahap prelaten. Nah, apabila tidak segera dikoreksi, maka seseorang itu akan masuk pada tahap kedua yang disebut dengan tahap laten. Di situ akan terjadi penurunan besi yang diikat oleh proteinnya, yaitu transferin. Ya, jadi tahap kedua ini ditunjukkan dengan penurunan ikatan besi di transferin, ditunjukkan dengan penurunan kadar serum besi, dan peningkatan kapasitas ikat besi di dalam protein transferin. Nah, apabila tidak segera dilakukan koreksi, maka akhirnya jatuh pada tahap ketiga atau tahap akhir. Karena yang di cadangan sudah turun, yang di sirkulasi atau transportasi juga sudah berkurang, maka yang dipakai untuk eritropoiesis di sumsum tulang juga akan turun. Akhirnya bahan pembentuk hemoglobin itu juga akan turun sehingga jatuh pada kondisi anemia. Anemia ditandai dengan penurunan kadar Hb. Jadi pada tahap ketiga ini kita akan temukan pada kondisi anemia defisiensi besi seseorang akan mengalami penurunan ferritin, penurunan serum besi, ya, kemudian peningkatan kapasitas ikat besi total atau total iron binding capacity, dan juga penurunan kadar hemoglobin. Yang khas pada anemia defisiensi besi ini adalah ditandai dengan bentuk eritrosit yang kecil dan pucat. Di dalam istilah laboratorium kita kenal dengan anemia mikrositik hipokromik. Nah, parameter baru yang lebih praktis ya untuk mengidentifikasi seseorang itu defisiensi besi atau tidak, yang sekarang ada parameter biokimia yang disebut dengan soluble transferrin receptor, di mana seseorang yang mengalami defisiensi besi dia akan meningkatkan ekspresi reseptor transferin pengikat besi. Dan yang kedua adalah adanya parameter hemoglobin di dalam retikulosit yang akan membantu kita untuk lebih dini mengidentifikasi seseorang itu kekurangan zat besi untuk eritropoiesis. Nah, jadi kalau kita ringkas, ada 2 jenis ya pemeriksaan laboratorium untuk kekurangan zat besi ini. Yang pertama adalah parameter hematologi, di sana kita kenal ada hemoglobin, kemudian indeks eritrosit seperti MCV, MCH gitu ya, mean corpuscular volume, mean corpuscular hemoglobin, yang menunjukkan bahwa eritrosit itu mikrositik hipokromik ya, kecil dan pucat. Kemudian juga parameter terbaru untuk hematologi adalah kadar hemoglobin di dalam sel retikulosit.
Sedangkan untuk parameter biokimia kita kenal tadi ada ferritin, kemudian transferin, ya, kemudian besi di dalam serum, dan juga total iron binding capacity. Dan yang terbaru juga adalah soluble transferin receptor. Nah, bagaimana di negara kita ya yang sangat heterogen ya level pelayanan dari pemeriksaan laboratorium ini? WHO masih mengizinkan ya, masih merekomendasikan bahwa tidak harus diagnosis itu sampai pemeriksaan biokimia yang tentunya tidak semua bisa menjangkau ya, seperti ferritin itu juga sangat cost-nya tinggi ya, sehingga kita diperbolehkan melakukan iron trial therapy. Apabila kita mencurigai pasien kita menderita defisiensi besi ya, berdasarkan apakah dia mempunyai faktor risiko tersebut ya, kebutuhan yang meningkat, kemudian adanya perdarahan yang kronis, maka kita diperbolehkan memberikan suplementasi atau terapi besi ya sesuai dengan guideline. Tapi jangan lupa kita harus pastikan ya apakah pasien kita tersebut berespon dengan terapi yang kita berikan. Kembali kita menggunakan pemeriksaan lab untuk itu ya. Apabila seseorang menderita defisiensi besi dan kita berikan suplementasi besi, maka eritropoiesis di dalam sumsum tulang akan kembali terjadi secara normal, sehingga akan muncullah eritrosit muda di sirkulasi yang ditandai dengan peningkatan retikulosit. Dan dalam waktu 2 minggu atau 1 bulan setelah dilakukan terapi besi ini, maka ditandai dengan peningkatan kadar Hb ya, yang bermakna dari kadar sebelumnya. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari sisi laboratorium mengenai defisiensi besi ini. Terima kasih Sobat Kanal, semoga bermanfaat.